Shalom adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Tentunya luar biasa. Jumpa lagi kita di ibadah Jumat Agung pada hari ini, di mana kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus telah disalibkan demi menebus dosa-dosa kita. Maka dari itu, sebelum kita memulai kebaktian kita pada pagi hari ini, Abang ajak adik-adik semua untuk duduk yang manis di depan layar televisinya ataupun sambil menyaksikan handphonenya dan ngasihkan berdoa. Abang akan ajak kita untuk berdoa. Lipat tangannya, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sampai dengan hari ini, di mana pada pagi hari ini kami akan melaksanakan ibadah Jumat Agung untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Engkau yang pimpin kami Tuhan sepanjang ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah hati kami fokus tertuju kepada-Mu saja. Inilah permohonan kami ya Bapa, sempurnakanlah dalam nama anak-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, Abang Erwin, kenapa sih kita pakai baju hitam-hitam hari ini? Hari ini kan kita memperingati Jumat Agung, Kak, seperti yang tadi Kakak Sari bilang. Oh iya, di mana Tuhan Yesus disalibkan demi menebus dosa-dosa kita. Wah, Tuhan Yesus sangat baik ya Bang ya. Sangat baik, luar biasa. Nah, seperti lagu berikut ini kita angkat dengan judul lagu Yesus disalib karena cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Ayat yang kedua. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Sekali lagi. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Mulialah namanya. Adik-adik boleh duduk kembali. Firman Tuhan yang menjadi hukum Taurat pada hari ini tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Nah, Kakak Sari akan bacakan buat adik-adik di rumah. Setelah itu kita baca bersama-sama ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Baik, sekarang kita ucapkan sekali lagi ya bersama-sama. Ikuti Abang dan Kakak Sari. 1, 2, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, untuk itu mari kita minta kekuatan kepada Tuhan agar kita dapat melakukan hukum-hukum Taurat. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya, sekarang kita saatnya tiba untuk pengakuan dosa kita. Mungkin adik-adik dalam beberapa hari ini ada melakukan dosa, entah itu melawan papa mama ataupun melawan orang tua, tidak mau ikut perintah orang tua. Adik-adik perlu ingat, hari ini kita memperingati Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus telah menebus dosa-dosa kita. Maka dari itu, Abang ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Pada Kaki Salib-Mu.
persilakan adik-adik untuk duduk kembali. Nah, sekarang kita akan mendengarkan narasi perjalanan menjelang kematian Tuhan Yesus. Abang minta adik-adik untuk menyimaknya dengan baik supaya adik-adik bisa memahami bagaimana Tuhan sangat mengasihi kita dan rela disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita saksikan. Adik-adik, sebelum Amang Pendeta menyampaikan firman buat kita semua, kakak akan menunjukkan gambar tentang menjelang kematian Yesus. Adik-adik, dalam Alkitab dituliskan bahwa Tuhan Yesus telah melakukan banyak kebaikan dan keajaiban untuk orang lain yang percaya padanya. Berita tentang perbuatan baik ini sampai ke seluruh wilayah dan semakin banyak yang percaya. Namun, masih ada orang yang tidak percaya, termasuk pemuka agama dan rasul-rasul yang memberikan berita dusta tentang perbuatan Yesus. Mereka merencanakan pembunuhan terhadap Tuhan Yesus. Orang banyak telah bersekongkol melakukan penyiksaan terhadap Tuhan Yesus. Mereka berdusta, menghina, dan mengolok-olok Tuhan Yesus. Lalu, orang banyak memukul dengan cambuk dan memakaikan mahkota duri sebagai bentuk hinaan. Kemudian, memaksanya memikul salib menuju bukit Golgota. Dengan sangat menderita, Tuhan Yesus melakukannya. Setelah orang mengiringi Yesus sampai ke di bukit Golgota, Yesus disalibkan pada sebuah kayu. Kaki dan tangannya dipaku, menusuk lambungnya dengan tombak. Tuhan Yesus sangat menderita. Penderitaan yang terjadi pada Tuhan Yesus semata untuk mengampuni semua dosa-dosa kita. Saat disalibkan, Tuhan Yesus berkata dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Setelah itu terjadilah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Kemudian bukit-bukit batu terbelah. Lalu kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus telah meninggal bangkit. Prajurit-prajurit yang menjaga ketakutan melihat gempa bumi dan melihat segala yang terjadi. Lalu mereka berkata, "Sungguh ia ini adalah Anak Allah." Iya, kita sudah saksikan bersama-sama tadi ya Kak Sari ya. Tuhan Yesus sangat luar biasa, sungguh hebat. Pengorbanannya begitu besar bagi kita manusia, bagi adik-adik juga, bagi abang dan juga bagi kakak. Nah, saatnya kita akan masuk firman Tuhan. Tapi sebelumnya abang akan ajak dulu untuk bernyanyi kembali. Lagunya apa Kak Sari? Dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Adik-adik, kita hari ini mengadakan ibadah Jumat Agung. Ya, ibadah Jumat Agung itu ibadah apa adik-adik? Ibadah
peringatan akan kematian Tuhan Yesus. Jadi ini adalah salah satu hari besar agama Kristen, dan sebagai orang Kristen kita harus beribadah. Nah, firman Tuhan untuk hari ini tertulis di kitab Yohanes 19 ayat 17 sampai ayat 24. Demikian Amang Pendeta akan bacakan. Adik-adik buka Alkitabnya ya. Yohanes 19 ayat 17 sampai ayat 24. Demikian dikatakan di situ. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepada kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya semua genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu." Demikian firman Tuhan. Ya adik-adik, firman Tuhan hari ini itu bercerita tentang kematian Yesus di kayu salib. Nah adik-adik, pernah tidak melihat kayu salib atau salib Yesus? Nah, Amang Pendeta ini lagi pakai ini, ada yang kecil. Nih, yang besarnya begini. Nih kayu salibnya. Yesus disalibkan, katanya tadi bersama 2 orang penjahat. Siapa nama adik-adik, nama penjahat itu? Ada yang pernah tahu, pernah dengar nama penjahatnya? Nih Amang kasih tahu ya, yang pertama itu namanya Dismas. Nah, itu yang nanti bertobat, yang bilang sama Yesus, "Tuhan, kalau kau nanti sampai di kerajaanmu, ingat aku ya," gitu. Itu namanya Dismas. Dia penjahat yang sangat terkenal. Satu lagi siapa temennya? Satu lagi namanya Gestas. Nah, mereka yang berdua ini adalah penjahat yang sangat ditakuti, yang sangat melakukan banyak kejahatan. Tetapi Yesus bukan karena kejahatan dia itu disalibkan. Tetapi Yesus itu disalibkan karena apa? Karena dosa-dosa kita, dosa-dosa semua manusia, dosa-dosa orang tua kita, dosa-dosa kita anak-anak, dosa-dosa bapak guru, ibu guru, bapak pendeta, semua manusia berdosa. Nah, Yesus menggantikan kita disalibkan. Nah, tadi dikatakan adik-adik disalibkan di mana? Di Bukit Tengkorak, atau dalam bahasa Ibraninya namanya Golgota. Adik-adik tahu nggak kenapa dikatakan itu Bukit Tengkorak?
Nah, rupanya di tengah-tengah orang Israel itu ada cerita-cerita tradisi yang mengatakan bahwa di bukit itu ditemukan tengkoraknya Adam. Jadi Adam itu siapa? Adam itu manusia yang pertama yang diciptakan. Waktu dia mati, nah rupanya dikuburkan di situ, waktu digali tengkoraknya ketemu ke tengkoraknya Adam. Jadi tempat itu, bukit itu disebut seperti tengkorak dan disebut bukit tengkorak. Nah, bentuknya memang juga seperti tengkorak, tapi bukan tengkorak hewan ya adik-adik. Tengkorak apa? Tengkorak manusia. Jadi katanya bukitnya seperti tengkorak, dan di tempat itu ditemukan tengkorak manusia yang pertama, namanya Adam. Dalam bahasa Ibraninya disebut Golgota. Nah, ke tempat itulah Yesus disalibkan. Dan Yesus menuju ke tempat itu harus memikul salibnya sendiri. Wah, dia begitu sangat kesusahan memikul salibnya. Salibnya begitu berat, dia begitu lelah, dia begitu merasa sakit, bahkan jatuh berkali-kali. Tujuannya apa adik-adik? Dia rela memikul salib, dia rela disalibkan, dia rela mati nanti disalibkan itu karena dia sangat mengasihi kita. Karena Tuhan sangat mengasihi kita, dan Tuhan mau menggantikan kita menjadi orang yang disalibkan, menjadi yang dikorbankan untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya. Nah, itu peristiwanya pada hari Jumat. Makanya Jumat, peringatan kematian Tuhan Yesus itu menjadi Jumat yang agung, Jumat yang luar biasa, Jumat suci, karena kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Karena dosa-dosa kita semua, dosa-dosa manusia. Supaya apa? Supaya manusia, supaya setiap orang yang percaya itu boleh menerima keselamatan, boleh menerima kehidupan yang kekal, seperti Yesus yang nanti akan bangkit dan hidup selama-lamanya. Seperti itu juga kita yang percaya. Jadi adik-adik, kita harus menghargai perjuangan pengorbanan Tuhan Yesus. Kita harus memperingati kematiannya, karena dia mati menggantikan kita. Makanya kita harus beribadah, kita harus menyembah, kita harus memuji, tapi sekaligus juga menyesali dosa-dosa kita. Karena kitalah Tuhan itu mati. Tapi Tuhan itu mati, nanti bangkit lagi, dia mengalahkan kematian. Itu nanti kita rayakan di pesta Paskah, hari Minggu setelah 3 hari dia mati. Jumat, Sabtu, Minggu, baru nanti dia bangkit mengalahkan kematian. Tapi sekarang kita memperingati kematiannya karena dosa-dosa kita. Oleh karena itu adik-adik, kalau Tuhan mati karena dosa-dosa kita, apa kita masih mau melakukan dosa-dosa lagi? Ya, tentu tidak boleh. Jangan lagi berbuat dosa. Seperti kata Tuhan Yesus, pulanglah dengan sukacita, jangan lagi berbuat dosa. Oleh karena itu adik-adik gak boleh lagi melakukan tindakan-tindakan yang melakukan dosa, jahat, nakal, bandel, mengganggu orang tua, mengganggu teman-teman, mengganggu adik, mengganggu kawan-kawan, tidak melakukan pekerjaannya, tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya, apalagi kalau melawan orang tua itu dosa. Tidak boleh. Kita yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, kita yang sudah dihapuskan dosanya oleh Tuhan Yesus, kita harus punya komitmen untuk hidup lebih baik. Amin. Supaya apa? Supaya kematian Yesus itu tidak menjadi kematian yang sia-sia. Supaya perjuangan Yesus
menyelamatkan kita itu betul-betul membuat kita menjadi manusia yang baru. Oleh karena itu adik-adik, mari kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah rela mati, yang sudah rela menderita, yang sudah rela tersalib untuk menggantikan kita. Tetapi kita juga harus berjanji untuk menjadi lebih baik, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang lain yang baik, tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Oleh karena itu, Amang Pendeta dan semua kakak, ibu, abang, bapak, guru sekolah minggu, serta seluruh pelayan Pak Ar mengucapkan selamat Jumat Agung buat kita semua. Dan ingat, kita juga akan merayakan Paskah beberapa hari lagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk cinta kasih-Mu melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang rela tersalib di kayu salib, menderita dan mati untuk menggantikan kami manusia yang berdosa, untuk menebus kami, untuk menyelamatkan kami, supaya kami menerima kehidupan yang kekal. Kami anak-anak, orang tua dan semuanya adalah orang-orang yang berdosa, yang sering melukai hati Tuhan, tapi melalui kematian-Mu Tuhan Yesus di kayu salib, Engkau menebus dan menyelamatkan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang lebih baik, untuk anak-anak yang berbuat kebenaran dan tidak lagi mengulang-ulang perilaku-perilaku yang menimbulkan dosa dan kejahatan. Terpujilah yang ke Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mendengarkan Warta Sekolah Minggu. Yang pertama, hari ini kita memperingati Jumat Agung pada tanggal 2 April 2021 dengan temanya Peringatan Kematian Tuhan Yesus dari Yohanes 19 ayat 17 sampai 24. Yang kedua adalah pengkhotbah kita. Pada hari ini yang berkhotbah adalah Amang Pendeta Bernard Pasaribu. Yang ketiga, ibadah sekolah minggu akan tetap dilaksanakan di minggu ini, sekaligus perayaan Paskah online ya Bang. Betul sekali, jangan lupa dengan aktivitasnya yang sudah disebutkan di hari Minggu yang lalu. Nah, kita akan masuk ke pengumpulan persembahan. Tapi sebelumnya, Kak Sari, seperti tadi yang udah dikhotbahin Amang Pendeta Bernard ya, Tuhan Yesus itu sangat luar biasa, Dia sangat baik sekali, mau menebus dosa kita sampai mati di kayu salib. Benar sekali Bang. Oleh sebab itu, mari kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Untuk memberikan persembahannya, adik-adik bisa memberikannya atau menitipkannya kepada orang tua, lalu ditransferkan ke rekening gereja HKBP Pejuang ataupun melalui QRIS yang adik-adik bisa lihat di layar televisinya ataupun di layar laptopnya, atau bisa juga dititipkan ke orang tuanya yang datang beribadah ke gereja. Masukkan ke dalam amplop dan ditulis persembahan sekolah minggu. Mari kita angkat pujian dengan semangat dalam nama Yesus. Yuk semuanya adik-adik bangkit berdiri, ikutin gerakan Kakak Sari dan Abang Erwin ya. Dikalahkan dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan?
Adik-adik, mari kita akhiri ibadah kita. Kita bersama-sama berdoa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai, memberkati saudara sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Buat adik-adik sekolah minggu semuanya dan orang tua yang kami kasihi, kami para pendeta, kakak abang guru sekolah minggu dan tim Faar gereja kita mengucapkan selamat ibadah Jumat Agung memperingati kematian Tuhan Yesus. God bless you. Dalam nama Yesus ada kemenangan.